pemirsa, kita lanjutkan Forum Indonesia. Saya ke Mas Niko. Mas Niko, menurut Anda apple to apple kah membandingkan anggaran juga money politik gitu, kekhawatiran mengenai uang dan dana dengan pengubahan sistem pemilihan kepala daerah? Apakah apple to apple, apakah menjadi jawaban dan solusi? Ya, semua alasan yang disampaikan baik yang mendukung maupun yang kontra dengan pilkada langsung itu sama-sama bisa dicari bukti empirisnya. Tapi begini, pemilihan sistem di dalam suatu demokrasi itu dibaliknya ada nilai-nilai yang akan diperjuangkan, ada values. Jadi tidak bisa kemudian lepas dari konteksnya. Nah, di Indonesia politik kita ini valuesnya berbasiskan pada yang namanya representativeness, keterwakilan, dan keterwakilan itu mensyaratkan partisipasi. Karena yang ingin dicapai adalah kedaulatan rakyat, itu semua bisa diwadai. Oleh karena itu memang mekanisme langsung itu menjadi lebih dipandang sebagai cara yang terbaik untuk mengatasi perbedaan-perbedaan di Indonesia yang sangat beragam ini dibandingkan misalnya semangat untuk mencapai governability, mencapai misalnya efisiensi, mencapai pemerintahan yang efektif dan segala macam. Karena itu yang dicapai, yang ingin dicapai, efektif, efisien dan segala macam, cukup mungkin satu pemimpin kok. Anggota DPR mungkin cukup 10 aja, nggak usah banyak-banyak misalnya seperti itu, lebih efisien lagi. Tapi itu bukan yang kita cari. Nah, kemudian saya kira hal yang lebih penting lagi dalam konteks perdebatan ini, itu adalah kembali pada motivasinya. Semua sistem itu ada kekurangan kelemahannya. Nggak ada yang namanya demokrasi yang sempurna. There is no zero defect democracy. Nggak ada yang demokrasi tanpa cacat, yang tanpa kekurangan. Sistemnya itu ada semua kelemahannya. Tapi motivasinya apa? Kenapa kok tahu-tahu kemudian berbalik? Misalnya dulunya ya langsung, kemudian seolah mencari kesalahan, kekurangan di cara yang langsung, kemudian untuk membenarkan peralihan sistem, bukannya untuk membenarkan misalnya pembenahan. Ya, padahal kita tahu sebenarnya sistemnya itu tidak jelek-jelek amat. Toh kita sudah menghasilkan banyak pemimpin yang bagus, bahkan termasuk dalam tempo 9 tahun, kita menghasilkan presiden yang merupakan hasil, ya presiden terpilih ini hasil dari pilkada langsung ini, gitu kan. Dan pembenahannya itu sebenarnya juga tidak sulit-sulit amat, ya. Mulai dari penggunaan sistem yang lebih modern lah, ya. IT, e-voting dan segala macam itu jauh akan bisa membuat prosesnya lebih cepat, lebih akuntabel dan juga lebih murah. Dan memangkas rawan politik uang itu sendiri. Politik uang dan termasuk juga efisiensi bisa ditekan serendah-rendahnya. Jadi bisa lebih bagus. Kemudian pembenahan dari sisi penyelenggaraannya dan segala itu banyak sekali yang bisa masih ada cara lain daripada kemudian mengubah sistem itu menjadi pilihan lewat DPRD. Kalau tadi itu kita bicara soal korupsi, tadi Mas Yandi mengatakan ini juga banyak ratusan kepala daerah terlibat kasus korupsi. Apakah memang benar karena sistem pilkada langsung itu juga salah satu penyebabnya, Mas Abdullah? Saya kira tidak punya korelasi secara langsung antara misal kepala daerah korupsi karena varian dari hasil pemilihan kepala daerah secara langsung, ya. Jumlah anggota DPR yang terkait kasus korupsi juga banyak sekarang, misalnya sekitar 3.000-an. Gitu. Nah, yang terjadi sekarang justru saya kira kalau dikatakan pemilihan kepala daerah secara langsung kemudian membuat praktek korupsi meningkat, justru tidak apple to apple juga. Karena pilkada langsung ini terjadi di tahun 2004. KPK hadir mulai beraksi di 2003 misalnya. Sehingga wajar kasus banyak ditangani di tahun 2004. Nah, tapi yang mau kita katakan sebenarnya produk dari proses demokrasi secara langsung ini memberikan makna positif. Satu sisi pada konteks demokrasi lokal. Ya. Bagaimanapun harus diakui, dinamika politik lokal tumbuh. Partai politik lokal konsolidatif, ya. Dan pemilih terutama ada ruang bargaining politik terhadap elit. Yang selama ini kita tidak tahu. Ruang pertarungannya itu tertutup. Dengan pilkada langsung ada ruang pertarungan terbuka, sehingga kandidat misalnya akan jadi calon kepala daerah mengkampanyekan apa janji politik harus disampaikan. Program kartu sehat, termasuk Pak Ganjar juga dalam mengkampanyekan dalam kaitan menjawab problem-problem publik tadi. Nah, yang diinginkan dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung ada mekanisme akuntabilitas politik, akuntabilitas publik kepada publik, bukan akuntabilitas elit terhadap elit. Ya. Kalau pilkada langsung relasinya menjadi relasi seimbang antara elit dan publik. Nah, sehingga menjadi kepala daerah ketika dipilih secara langsung, maka ada tantangan untuk kemudian merubah pola-pola menjawab problem tadi. Nah, ini yang kemudian dalam pendekatan kita lebih banyak manfaat dan nilai positif dalam konteks pemilihan secara langsung. Pilihan langsung. Oke, Mas Yandri, silakan ditanggapi. Nggak apple to apple, katanya bahkan anggota DPR lebih banyak yang korupsi daripada kepala daerah. Saya kira saya lihat tadi mempersoalkan tentang peran serta rakyat atau masyarakat. Ya. Dalam RUU Pilkada yang kita tawarkan melalui DPRD, saya kira kita tidak menutup peran masyarakat.
di rancangan undang-undang pilkada yang kita ajukan untuk DPR itu kita buka. Di situ ada uji publik, uji kompetensi, kemudian kita lihat rekam jejaknya, ya kan? Dan nggak mungkin lah misalkan partai politik mencalonkan orang yang nggak baik. Itu sama artinya partai politik menggali kuburnya sendiri. Nah, jadi nggak perlu khawatir sebenarnya walaupun nanti melalui DPRD, ya kan? Peran masyarakat tetap. Justru menurut saya lebih enak kita mengawasinya. Misalkan tadi masalah korupsi, itu bisa kita tekan karena orangnya sedikit. Misalkan kita hadirkan PPATK sama KPK. Kita awasi betul calon-calon yang akan bertarung itu, kalau mereka terlibat suap sudah dicantumkan di rancangan undang-undang pilkada itu. Mereka akan didiskualifikasi dan nggak boleh ikut lagi. Termasuk anggota DPRD yang terlibat suap, Mas Yandri, di PAW. Oke, yang silakan. kita khawatirkan pelibatan KPK dalam mekanisme itu justru jangan-jangan menjadi alat legitimasi. Bahwa misal prosesnya terkawal KPK, sementara ranah transaksi itu tidak pernah banyak tempat. Gitu ya. Bagaimana KPK masuk bukan hanya mengawasi di saat proses pemilihan. Konsolidasi dalam transaksi itu bisa di hotel, di Macam-macam. Ya enggak, makanya tadi saya bilang, Mbak Api, saya bilang Pak. tadi, ini bisa diawasi. Ya kan, masyarakat bisa mengawasi gerak-gerik. Detik per detik, menit per menit, bisa kok dipantau. Jadi nggak usah perlu khawatir terlalu yang berlebihan menurut saya. Tapi kenapa nggak lebih mudah kalau masyarakat yang memilih? Nah, saya bilang tadi banyak kelemahannya. Oke. Banyak kelemahannya. Jadi masyarakat sebenarnya nggak juga terlalu dilibatkan selama ini, gitu loh. Banyak juga janji-janji yang bisa ditepati oleh calon terpilih. Toh masyarakat juga nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi menurut saya, yang dikatakan kawan-kawan tadi yang tidak setuju mengatakan bahwa peran masyarakat tidak dilibatkan, justru menurut saya masih bisa dilibatkan. Dan ini sangat konstitusional. Di pasal 18 ayat 4, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Betul, kalau presiden dicantumkan, dipilih langsung oleh rakyat. Demokrasi itu bisa melalui pemilihan langsung rakyat, bisa melalui DPRD. Contoh, Kongres PDIP misalkan. Enggak semua anggota PDIP memilih Ibu Mega menjadi ketua umum, cukup perwakilan-perwakilan. Apa itu dikatakan tidak demokratis? Demokratis. Oke, baik. Kongres PAN demokratis, hanya program-program saja. Sedikit sebelum saya lempar ke Mas Ganjar. Menambahkan sedikit ya. Kalau ketakutannya ada upaya-upaya korupsi dan terjadi di DPR, itu sudah ada satu pasal 31 kalau nggak salah itu dalam rancangan tersebut, apabila calon tersebut terindikasi terlibat money politik, maka digugurkan dan tidak boleh terlibat dalam pemilihan ulang. Kalau nggak salah rancangan seperti itu, pasal 31. Yang kedua, kalau hari ini konsentrasi KPK dalam memantau bisa di-cropping. Kalau jumlah anggota DPR-nya cuma 50 sampai 56, KPK lebih mudah meng-cropping dan memantau sistematika kerja-kerja korupsi tersebut. Atau hari ini kita lebih memilih menularkan penyakit korupsi ini lebih luas lagi kepada masyarakat. Oke. Nah, kita Saya tidak melihat, punya studi komparasi. Sebentar, Kita Mas tidak Abdullah, punya sesaat studi komparasi sama sekali. Apa hasilnya? Apakah kita bisa memilih dari 500 sekian pilkada tersebut bisa melahirkan manusia-manusia terbaik seperti yang ada di hadapan kita hari ini. Ada Mas Ganjar misalnya. Memang terbukti mereka, Mas Ganjar hari ini menjadi manusia terbaik di Jawa Tengah. Iya, betul, itu tidak bisa kita hindari. Tapi apakah ini bisa menjadi jaminan terjadi di kota-kota lain atau daerah lain? Yang hari ini sama-sama kita tahu sangat banyak sekali masalahnya. Oke, baik. Mas Abdullah silakan sebelum saya ke Mas Ganjar dan Mas Arief. Saya kira motifnya, kalau dibalikkan pada tema, sebenarnya pilkada ini milik siapa dan untuk siapa. Kalau pada pemilihan secara langsung jelas, partisipasi politik publik, rakyat pemilih ada. Sehingga ada kepemilikan dari rakyat secara langsung. Nah, kalau dilakukan oleh DPR, motif kepentingan partai dan DPR lebih kental atau dengan kata lain elitnya lebih dominan untuk kemudian mengkonsolidasikan kepentingan politik itu lebih mudah. Tapi enggak Mbak Abi, yang saya katakan tadi, peran masyarakat tetap ini. Sebentar Mas Yani, pembiayaan, saya kasih soal giliran dulu ke pembiayaan. Mas Abdullah. Kalau memang problem pilkada kita secara langsung adalah soal pembiayaan, kenapa tidak alternatif solusinya misal pilkada serentak ya. Lalu kemudian soal ada pembatasan biaya konflik kampanye. tadi dikatakan. Jarang sekali kami temukan soal konflik itu disebabkan antar kubu. Yang disebabkan bisa jadi pemicunya adalah penyelenggara yang tidak netral. Misal kasus KPU dibakar artinya ada nuansa penyelenggara yang tidak netral. Ketiga soal politik uang sebenarnya kalau dikatakan tadi. Ini tidak lepas dari penegakan hukum yang lemah dan misalnya kenapa klausulnya tidak dirubah misal. Misal soal politik uang samakan saja pada norma nilai suap pemberi dan penerima sama dan praktek politik uang saya kira tidak akan masif terjadi dan tidak akan langgeng terjadi
kalau tidak ada juga supply-nya. Artinya aktor politik juga punya kontribusi atas praktek politik Oke, uang baik. itu. Untuk sebentar, silakan Mas Ganjar ditanggapi dulu. Anda juga dibawa-bawa di namanya sebagai produk langsung, tapi apakah itu bisa jadi jaminan Ganjar-Ganjar yang lain juga muncul di daerah-daerah lain? Ikuti aja di Twitter. Kenapa? Ikuti di Twitter. Kenapa di Twitter, Mas? Di Twitter itu rakyat menyampaikan itu. Ini aja SMS sudah banyak masuk ya. Kalau kemudian mau ditanya apa kehendak rakyat, coba Komisi 2 atau DPR postpone dulu deh. Tanya rakyat dulu yuk. Mau pilih siapa dengan segala argumentasinya. Saya kadang-kadang berpikir begini. Kalau mahal Pilpres mahal enggak ya? Kalau Pilpres mahal, akankah kembali berbicara pilihan presiden dipilih di MPR? MPR. Saya tanya, serius. Kenapa saya tanya? Ini bukan cerita lagi perdebatan seperti kata Pak Yandri tadi ya. Efek semua ada. Kalau dipilih di DPRD ngefek nggak? Korup nggak? Berapa sih yang masuk penjara karena kasus itu dipilih di DPRD? Berapa kemudian yang terkena? Sama. Kalau soal uang matanya hijau semua. Udahlah, semua matanya hijau lah. Oke. Apapun akan bisa. Maka terakhir Mbak, saya mau sampaikan, saya sepakat sama Mas Niko, sebenarnya bukan cerita akan di mana, tapi politisi akan melakukan pembenaran dengan segala teori dan argumentasi. Pertanyaannya apa sih motif perubahan ini? Motif inilah yang kemudian mengejutkan semua pihak. Kemarin nggak ada apa-apa kok. Teman-teman berdua ini kemarin juga awal Demokrat karena nggak enak aja mungkin sama pemerintah ya, kemarin harus ikut pemerintah. Tapi Nggak boleh kalau berseberangan PAN-nya, dong. PAN ini kan paling liberal sebenarnya dari dulu ingin semuanya serba langsung. Maka ketika kemudian kita mau muncul pada persoalan, yuk kita benahi, yuk ini masyarakat makin dewasa loh, pendidikan politik makin bagus loh. Tiba-tiba dicabut lagi untuk dikembalikan begitu. Oke, baik. Baik, nanti ditanggapi. Kita harus jeda. Ini banyak yang mau menanggapi. Lagi juga banyak pertanyaan juga. Terus nasibnya Bawaslu, kemudian KPU seperti apa? Apakah memang ada jaminan ketika pemilihan berlangsung dan dipilih oleh DPRD, itu jaminan bahwa menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk rakyat dan juga bebas dari korupsi. Sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.